Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Sallallahu wasallam mubaraka alaihi wa ala alihi al-mukarramun, para asatidz wal ustadzat, para tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada subuh kali ini kembali Allah izinkan kita, Allah takdirkan kita bisa silaturahim, bisa berkumpul di majelis ta'lim kita, majelis ta'lim assalam. Sebagaimana biasa setiap Kamis subuh kita baca kitab fikih, yaitu kitab Safinatun Najah, dan juga insyaallah kita baca kitab Ta'limul Muta'allim. Mudah-mudahan dengan wasilah ini kita semua mendapatkan keberkahan hidup dan juga keselamatan hidup dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sekarang kita masuk ke fasal yang baru, yaitu fasal tentang tata cara memandikan mayit. Nah, ini bagusnya Bang Dut nih yang ngasih materi nih, yang udah praktek. Kalau anu masih teori doang, kalau Bang Dut udah praktek nih. Nanti kalau ada yang kurang-kurang, ada informasi-informasi, silakan nanti Bang Ramdhani kasih informasi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Imam Muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'alana bih wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala anhu. Faslun. Aqallul ghusli ta'mimu badanihi bil ma'i wa akmaluhu ay yaghsila ataihi wa ayyuzila qadara min anfihi wa ayyuwaddi'ahu wa ayyadluka badanahu bisidri wa ayyasubbal ma'a alaihi thalathan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah subuh ini kita baca tentang tata cara memandikan mayit. Nah, memandikan mayit sedikit-dikitnya adalah seminimal-minimalnya memandikan mayit itu hanya sama kayak kita mandi wajib, sama kayak kita lagi mandi junub. Gimana cara mandi junub? Hanya meratakan air ke seluruh badan. Udah gitu doang, cukup gitu ya. Jadi mandiin mayit dengan hanya meratakan air ke seluruh tubuhnya cukup, walaupun cuma satu kali basuhan gitu, satu kali guyuran, dan dia yakini udah rata ke seluruh tubuhnya, maka cukup. Udah gampang kan? Praktek ya susah. Praktek ngeri. Cuman begitu ya, seminimal-minimalnya adalah cuman meratakan air ke seluruh badan gitu. Karena di syarahnya jelasin yang hidup aja begitu tata cara mandi junubnya, mandi wajibnya, apalagi mayit. Maka mayit juga cukup dengan cara seperti itu, hanya menyempurnakan atau meratakan air ke seluruh badan. Dan nggak disyaratkan untuk menghilangkan najis terlebih dahulu yang ada di badannya. Jadi kalau ada najis sekalian aja, sekalian diguyur, sekalian dibersihin. Berbeda dengan tayamum. Kalau kita mau tayamum, ada najis di tubuh kita, maka bersihin dulu najisnya.
Misalkan ada kotoran ayam nih di betis, nah maka tuh kotoran ayam dibersihin dulu pakai genteng kayak, pakai triplek kayak, sampai hilang najisnya gitu. Baru tayamum. Kalau belum dihilangin tuh najis yang nempel di tubuh, lalu kita tayamum, maka nggak sah tayamumnya. Kalau wudhu gimana wudhu? Ada najis nih nempel, habis motong kambing, ada darah nempel di mana ya? Jidat. Jangan di jidat dah, di tempat yang lain, di leher. Gimana motongnya? Di leher lah, taruh di leher ya. Nah kita pengen wudhu, harus dibersihin dulu tuh darah, atau kita wudhu dulu nanti bersihin belakangan? Bersihin dulu. Nah kalau wudhu sama kayak mandi, nggak harus membersihkan najis dulu, tapi berbarengan bisa, sambil wudhu sambil bersihin najisnya gitu. Nggak, ini wudhu gitu. Nah kalau najisnya nempelnya di baju, tadi itu motong kambing ngecret ke baju atau ke sarung, boleh nggak wudhu? Boleh, karena habis wudhu tinggal ganti baju doang gitu. Sama halnya tayamum. Kalau tayamum juga begitu, kalau nempelnya di baju nggak masalah, karena baju tinggal dibuka diganti. Tapi kalau nempel ke badan harus bersihin dulu kalau tayamum. Ya nanti akan kita udah lewat ya tayamum. Alhamdulillah kita sih tinggal di tempat yang banyak air. Cuma tidak menutup kemungkinan kita semua nanti bakal ngerasain tayamum gitu. Karena di perjalanan atau sakit, menauzubillah sakit, mudah-mudahan sehat terus. Ya, di kendaraan nanti bakal ketemu tuh melakukan tayamum. Jadi kudu tahu juga ilmu dari tayamum. Nah selanjutnya wa yusannul itar, dan disunahkan ganjil siramannya 3 kali, 5 kali, 7 kali gitu, ganjil, disunahkan ganjil. Nah memandikan mayit itu nggak cukup ya, jadi tetap harus dimandiin walaupun nih mayit meninggalnya gara-gara tenggelam. Ada orang lagi ke villa berenang, menyebur aja, tahu-tahu 3 meter dan dia nggak bisa berenang, kelelep dah tuh orang, nggak lama kemudian meninggal. Nah akhirnya diangkat, apakah perlu dimandiin lagi? Tanda mandi udah nyemplung, dimandiin lagi dingin, ntar kasihan dia. Nah maka tadi di syarah jelasin nggak cukup walaupun tuh mayit meninggalnya tenggelam, tetap harus dimandiin gitu. Walaupun dia tenggelam di kolam renang, diangkat ya, diurusin, dimandiin lagi, karena belum cukup walaupun tuh mayit meninggalnya gara-gara tenggelam. Dan walaupun nih mayit dimandiin oleh malaikat, karena ada banyak kisah ya, seorang jenazah yang dimandiin sama malaikat. Ini orang-orang luar biasa, jasadnya langsung dimandiin sama malaikat. Nah bisa ada yang melihat nih, ada yang kasyaf ya, dia bisa ngeliat, nah ini jenazah lagi dimandiin sama malaikat. Akhirnya dibilang sama Pak Amir nggak usah dimandiin dah, tuh barusan saya lihat malaikat dimandiin gitu. Nah maka itu nggak cukup juga, tetap harus dimandiin gitu. Nah kecuali, ini luar biasa nih, ntar boleh kita cari nih kisahnya seperti apa nih. Kecuali kalau nih mayit mandi sendiri,
Kalau dia mandi sendiri, maka kita yang hidup nggak perlu mandiin lagi. Ini dahsyat nih. Di syarahnya dalam kitab Kaswatus saja, kalau tuh mayit mandi sendiri, maka kita udah nggak perlu mandiin lagi, cukup. Gitu. Apa ada yang begitu? Ada ternyata. Masya Allah ya. Jadi ada satu karomah, dan ini kejadian. Ada satu karomah yang Allah berikan kepada seorang wali. Bahkan di sini disebut namanya nih. Namanya adalah Sayyid Ahmad Al-Badawi. Ntar boleh kita cari kisahnya seperti apa. Dan ternyata nih Sayyid Ahmad Al-Badawi, beliau pas wafat mandi sendiri. Masya Allah ya. Karomah nih. Dan memang beliau tadi saya sempat baca-baca, beliau adalah imam sufi, orang sufi ya, orang yang luar biasa, waliullah. Jadi pas dia meninggal, Allah kasih karomah, dia bisa mandi sendiri. Masya Allah. Ini makanya Allah alam dah kayak gimana tuh kejadiannya. Kalau kita di sini mandi sendiri kabur gitu. Pamil nggak jadi tahlilan. Masya Allah, ternyata ada tuh. Nah kalau dia bisa mandi sendiri, maka kita nggak perlu mandiin lagi, cukup, dianggap cukup. Atau ini mayit dimandiin oleh mayit lainnya. Dahsyatan lagi. Ada dua mayit, yang satu bangun mandiin mayit, habis itu tiduran gantian, yang itu mandiin lagi. Masya Allah. Mungkin nggak bisa aja, mungkin orang di kitabnya ada. Bisa jadi karomah para wali ada yang begini gitu. Dahsyat ya. Nah kalau ada mayit yang memandikan mayit lainnya, maka mayit yang udah dimandiin nggak perlu kita mandiin lagi, cukup mandinya dianggap. Masya Allah. Nah terus kalau yang memandikan dia dalam keadaan junub, boleh nggak mandiin si mayit? Misalnya Bang Dut nih habis perang sama istrinya, ada yang ngetok rumah ya tengah malam, bang tolongin dah, ini ada yang meninggal nih, tolong mandiin sekarang juga dah. Kata Bang Dut, tar aja subuh. Enggak dah, sekarang juga pokoknya. Saya belum mandi. Ya nggak apa-apa, mandiin aja. Mayit juga nggak tahu. Boleh nggak? Bang Dut belum mandi, cuma mandiin orang. Gimana? Mau mandiin mayit, cuman dia sendiri masih punya hadas besar, belum mandi junub, boleh nggak? Boleh lah. Terserah Famil lah. Nah jadi jawabannya wala yukrohu, dan tidak makruh, berarti boleh. Seseorang yang masih punya junub, belum mandi wajib, tetapi dia udah mandiin mayit, boleh. Wala yukrohu, enggak makruh gitu. Buru-buru juga. Berarti termasuk. Kalau junub aja boleh, berarti haid juga termasuk, nggak masalah gitu. Nggak ada pengaruh sama mayitnya gitu. Dan bahkan wala yajibu niyatul ghusli, nggak wajib niat mandiin. Jadi yang mandiin ini nggak wajib niat gitu. Cuman tusannu, tetapi sunnah kalau kita mau baca niat. Nawaitul ghusla adaan an hadzal mayyit, atau saya niat memandikan mayit ini, sunnah. Kalaupun nggak baca tetap sah mandi gitu. Nah selanjutnya yang pernah kita bahas, wa man ta'allara, kalau ada uzur untuk memandikannya karena mungkin nggak ada air, karena mungkin nih mayit meninggal gara-gara kebakar, kalau kita mandiin malah jadi hancur kulitnya, maka bisa ditayamumi gitu. Nah itu tata cara memandikan mayit. Ini panjang ya, Masya Allah, ini nggak cukup satu kali pertemuan, panjang. Syarahnya akan kita baca semuanya insya Allah.
Ya. Nah, selanjutnya siapa yang berhak memandikan mayit? Ini penting. Ya, siapa yang berhak memandikan mayit? Ya. Wal aula birrajuli fi ghuslihi rajul. Yang lebih utama memandikan seorang laki adalah seorang laki-laki lagi. Dan yang berhak, yang lebih utama memandikan seorang wanita adalah wanita. Itu. Nah, tapi selanjutnya dibolehkan juga seorang suami memandikan istri, atau sebaliknya istri memandikan suami.